Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Sigit selaku bimbingan mata kuliah Akhlak Tasawuf, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik beserta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ulama ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman sekarang ini. Baiklah, saya ingin bertausiah tentang zuhud dalam ilmu tasawuf. Ada beberapa tahap untuk mengartikan zuhud dalam ilmu tasawuf. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Menurut Harun Ashishun, yang terpenting bagi seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia mengangkat menjadi sufi. Dengan demikian baru sufi ialah zahid, tetapi sebaliknya tidak setiap zahid merupakan sufi. Zuhud tidak bisa dipisahkan dari dua hal, yaitu zuhud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf, zuhud sebagai moral atau akhlak Islam dan gerakan. Apabila tasawuf diartikan adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan ihsan, maka zuhud merupakan suatu stasiun menuju tercapainya perjumpaan atau ma'rifah kepadanya. Al-Hakim Hasan menjelaskan bahwa zuhud adalah berpaling dari dunia dan menghadapkan diri untuk beribadah, melatih dan mendidik jiwa, dan memerangi kesenangannya dengan cara khalwat, puasa, mengurangi makan, dan memperbanyak zikir. Dalam zuhud untuk menjauhkan diri dari kelezatan dunia dan mengingkari kelezatan meskipun halal, dengan jalan berpuasa yang kadang-kadang pelatihannya melebihi apa yang dibutuhkan oleh agama dan dinyatakan demi meraih keuntungan akhirat dari untuk bertemu sebagai moral atau akhlak Islam dan gerakan adalah sikap hidup yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam menatap dunia fana ini. Dunia dipandang sebagai seorang ibadah dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan hidup, dan didasari bahwa mencintai dunia akan membawa sifat-sifat tercela dan tidak merasa bangga atas kemewahan dunia yang telah ada di tangan dan tidak merasa bersedih karena hilangnya kemewahan itu dari tangannya. Jalan yang harus dilalui seorang sufi tidaklah jalan yang licin dan dapat ditempuh dengan mudah. Jalan itu sulit dan untuk pindah dari makam atau stasiun satu ke makam yang lain menghendaki usaha yang berat dan waktu yang bukan singkat. Kadang-kadang seorang calon sufi harus bertahan-tahan tinggal dalam satu makam. Pada zaman sekarang, anak sekolah itu kebanyakan dititipkan atau dipasrahkan di pondok pesantren. Maka dari itu, dengan ajaran tasawuf di pondok pesantren sangatlah penting bagi santri selama yang menjadi latar belakang kehidupan di pondok pesantren sangat membutuhkan asupan dan konsep zuhud. Dalam zuhud ada ajaran tasawuf menjadi wajib dipelajari dan dipraktekkan oleh kaum santri. Ialah seperti pada zaman hidupnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada ajaran tasawuf, orang lain yang ingin mencapai ma'rifat kepada Allah wajib melalui tasawuf, yaitu harus ditempuh. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau
atau kekurangan itu dari saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.